Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kami muliakan, menjelang kita mendengar iqamah, tanda kita mulai berjamaah atau sholat berjamaah, kita isi agak 15 menit paling lama dengan pengajian tentang kita. Mungkin sudah pernah mengaji ayat ini di tempat lain ataupun di sini. Bila itu terulang, mohon maaf, tidak disengaja. Bila sudah banyak sekali yang paham, mohon icak-icak tidak tahu. Soalnya kalau banyak yang kelihatan mengetahui, saya tentu menjadi gugup. Jadi icak-icak tidak tahu saja. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita tentang kita itu yang dimaksud adalah sebagaimana tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jamaah sekalian, surat Al-Ahzab ayat 72 ini adalah pemberian Allah kepada manusia yang sebelumnya tidak terkaha menerimanya oleh makhluk lain yang lebih besar. Kita coba terjemahkan. Sesungguhnya, inna aradnal amanata, Allah telah pernah menawarkan amanah. Amanata tidak kita terjemahkan dulu. Alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan kepada gunung, fa abaina ayyahmilnaha, tidak ada yang terkaha menerimanya, wa asfaqna minha, dan merasa sangat keberatan, wa hamalahal insan, kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu ada yang zalim dan ada juga yang bodoh. Jamaah sekalian, kalau pada ayat lain Allah juga pernah kita temukan di dalam ayat, misalnya surat Al-Baqarah ayat 30, surat yang jauh di bawah sebelum ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya Allah merencanakan untuk membuat khalifah di bumi, itu manusia maksudnya. Jadi manusia disiapkan untuk menjadi khalifah, lalu diberi beban untuk menjadi khalifah, pemimpin bumi. Kemudian ada juga di ayat lain, Az-Zariyat, ini surat yang sudah jauh ke depan, Allah berfirman,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi pengabdiku, menghambakan dirinya padaku. Dua itu saja, masih ada yang lain sebenarnya. Dengan yang dua itu kita sudah terasa berat. Jadi khalifah, jadi pengabdi. Jadi khalifah berarti baik buruknya bumi itu sangat tergantung dengan manusia. Manusialah yang memimpin bumi ini, memimpin sesama manusia, memimpin kecil besar sesuai dengan skop di mana kita ditempatkan oleh manusia lain. Lain lagi tentang jadi pengabdi. Apa saja yang kita kerjakan itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mencari nafkah? Dalam bahasa Padangnya bakureh. Itu tetap dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah untuk memperoleh uang yang akan dinafkahkan. Dan nafkah itu sendiri menjadi sebuah kewajiban. Nah, yang akan kita bahas saat ini surat Al-Ahzab ayat 72, lain lagi modelnya. Yaitu Allah telah tawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Itu makhluk besar. Langit itu besar, luas. Bumi itu besar, luas. Gunung itu besar. Disebut oleh Allah secara eksplisit bahwa Allah telah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Apa yang ditawarkan? Amanah. Tetapi langit, bumi, gunung tak mampu menerimanya. Lalu keberatannya diterima. Allah tidak jadi memberikan amanah pada langit, bumi, dan gunung, tetapi kemudian ditawarkan pada manusia dan manusia menerimanya. Artinya dari 3 makhluk yang tidak mau menerima amanah, kita diantaranya adalah yang menerima amanah. Jemaah sekalian, kita coba memahami amanah itu apa. Kalau dalam bahasa Al-Quran amanah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia amanah itu ditemukan di dalam kamus, artinya jujur, dapat dipercaya, bermuara kepada tanggung jawab. Jujur, dapat dipercaya, bermuara pada tanggung jawab. Kalau kita ambil muaranya saja, tanggung jawab, berarti manusia menerima tanggung jawab. Semua apa yang dikerjakan oleh manusia dipertanggungjawabkan. Tidak ada pekerjaan manusia yang tidak dipertanggungjawabkan. Tetapi makhluk yang 3 yang disebut awal itu sudah tidak bertanggung jawab. Manusia, makhluk bertanggung jawab. Eksplisit disebut oleh Allah 3 makhluk besar-besar. Kalau kita layangkan pandang jauh, kita tukikkan pandang dekat, sebenarnya memang yang bertanggung jawab itu hanya manusia saja. Kita coba melakukan sedikit analisis terhadap makhluk-makhluk yang ada selain yang disebutkan 3 itu, langit, bumi, dan gunung. Misalnya air itu makhluk yang kadang-kadang berbuat kebaikan dan sering juga berbuat bencana.
Bila air mengalir kencang dari tempat ketinggian, apa yang menghalangi dilaliunya sadonya? Rumah menghalang, rumah dirubuhkan. Jembatan menghalang, jembatan hancur. Mobil menghalang, mobil hanyut. Manusia menderita. Penyebabnya air yang turun kencang dari tempat ketinggian. Tetapi air tidak menerima tanggung jawab dan tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban kepada air. Ujung-ujungnya nanti, bila kita mencari siapa yang paling bertanggung jawab terhadap air yang telah menghancur luluhkan kampung halaman, ujung-ujungnya manusia. Siapa yang menyebabkan rusaknya hutan di hulu sungai itu? Jamaah sekalian, air real yang menyebabkan bencana, tetapi yang mempertanggungjawabkannya tetap manusia. Begitu juga api, angin yang kita sebut dengan bencana alam itu, yang bertanggung jawab adalah manusia. Kalau kita tambah satu lagi untuk sekedar contoh menjelang kita tutup, kucing. Apabila kucing mencuri makanan kita di dalam rumah, ia masuk tidak melalui pintu tetapi melompat di pintu angin. Dia dapat memakan semua makanan kita di meja yang akan kita makan setelah sholat zuhur nanti. Ketika kita pulang sholat zuhur sudah ditemukan berserak-serak, samba berserak, nasi berserak, meja kumuh, lantai kumuh. Ketahuan itu perbuatan kucing. Tapi kita tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada kucing. Paling-paling kita minta pertanggungjawaban kepada pemilik kucing, yaitu orang atau manusia. Jamaah sekalian, dengan beberapa analisis contoh kecil itu, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan kecil pula, bahwa tidak ada makhluk yang bertanggung jawab di alam semesta ini kecuali hanyalah manusia. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah manusia yang tidak bertanggung jawab? Tentu kita sedih. Tentu kita saat ini bertekad, saya sebagai manusia mesti bertanggung jawab. Bila tidak, saya akan seperti api, seperti air, seperti angin, dan juga seperti kucing. Semoga kita semua adalah makhluk yang bertanggung jawab, yang mempertanggungjawabkan semua apa yang dikatakan, diperbuat, diputuskan, dan semua yang kita pikirkan. Tidak ada lepas dari tanggung jawab. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita buat, semua yang kita katakan, tangan mencancang, bahu memikul. Itulah manusia, dan itu menjadi spesifik manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain di alam semesta. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an